Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Syafira Aulia Fitri. Di sini saya akan menjelaskan hasil resumen saya dengan makalah pengambilan keputusan di lembaga pendidikan. Pengambilan keputusan adalah bagian terpenting dalam merencanakan kegiatan. Memungkinkan sebuah pengambilan keputusan berdampak pada penyelesaian masalah atau masalah justru menambah masalah. Dalam pelaksanaannya, pengambilan keputusan sangatlah penting dalam mewujudkan langkah-langkah strategis dalam melaksanakan perencanaan dan kegiatan yang akan dilakukan. Lembaga pendidikan adalah suatu bagian dari unit lembaga yang terorganisir sehingga terdapat kegiatan pengambilan keputusan yang dilakukan oleh seorang pemimpin lembaga pendidikan sebagai manajer. Poin 1. Pengambilan keputusan. Menurut Atmo Sudirjat, keputusan adalah suatu pengakhiran atau memutuskan daripada suatu proses pemikiran tentang suatu masalah atau problema untuk menjawab pertanyaan yang dapat harus diperbuat guna mengatasi masalah tersebut. Dengan menjauhkan choice pada salah satu alternatif yang tertentu. Definisi mengandung 3 pengertian, yaitu 1. Ada pilihan atas dasar logika atau pertimbangan. 2. Ada beberapa alternatif yang harus dipilih salah satu yang terbaik. 3. Ada tujuan yang ingin dicapai dan keputusan itu makin mendekat pada tujuan tersebut. Dengan demikian dapat dipahami bahwa keputusan adalah hasil pemecah masalah yang dihadapi dengan tegas. Suatu keputusan harus dapat menjawab pertanyaan tanpa apa yang dibicarakan dalam hubungan dengan perencanaan. Adapun beberapa dasar pengambilan keputusan, yaitu A. Intuisi, B. Pengalaman, C. Fakta, D. Wewenang, E. Rasional. Pengambilan keputusan di lembaga pendidikan mempunyai peran penting dalam memotivasi kepemimpinan, komunikasi, koordinasi, dan perubahan organisasi. Setiap level administrasi sekolah mengambil keputusannya. Keputusan yang diambil administrator berpengaruh terhadap pelanggan pendidikan, terutama peserta didik. Oleh karena itu, setiap administrator pendidikan harus memiliki keterampilan mengambil keputusan secara cepat, tepat, efektif, dan efisien. Poin 2. Langkah-langkah pengambilan keputusan. Langkah-langkah dalam pengambilan keputusan yang dapat dipakai dalam lembaga pendidikan sebagai berikut. A. Inteligensi, yaitu menyelidiki lingkungan bagi kondisi pengambil keputusan. Data mentah diperoleh, diproses, dan diperiksa untuk pertunjukan yang dapat mengidentifikasi masalah. B. Rancangan, yaitu menemukan, mengembangkan, dan menganalisis kegiatan yang mungkin dilakukan. C. Pilihan, yaitu memilih suatu cara kegiatan khusus dari cara-cara yang telah diperoleh. Suatu pilihan diambil dan dilaksanakan. D. Implementasi, yaitu pelaksanaan tindakan setelah memperoleh pilihan atas berbagai alternatif kegiatan yang telah ditentukan. Menurut Wenrich, langkah-langkah dalam pengambilan keputusan ini ada 5, yaitu A. Identifikasi dan analisis masalah, B. Penelitian, C. Mengadakan antisipasi akibat pemilihan alternatif, D. Pemilihan dan implementasi alternatif, E. Mengadakan kaji ulang.
Memasuki poin ketiga, unsur-unsur yang perlu diperhatikan dalam prinsip dasar dalam pengambilan keputusan. Dalam pengambilan keputusan, ada 3 unsur yang harus diperhatikan, yaitu A. Data, B. Prosedur keputusan, C. Pengambilan keputusan. Memasuki poin keempat, faktor-faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan di lembaga pendidikan. Faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan dalam sebagai berikut. A. Keadaan internal, B. Keadaan eksternal organisasi, C. Tersedianya informasi yang diperlukan, D. Kepribadian yang kecakapan pengambilan keputusan. Memasuki poin kelima, seorang kepala sekolah sebelum bertindak mengambil keputusan, ada beberapa hal yang harus dipenuhi. Hal tersebut adalah A. Ada usaha untuk mencapai tujuan yang tak dapat dicapai kecuali dengan tindakan positif. B. Ada pengertian yang jelas tentang arah alternatif tujuan mana yang dapat diperoleh dalam keadaan dan batas yang ada. C. Informasi dan kemampuan menganalisis serta menilai alternatif. D. Ada keinginan untuk mencapai pemecah yang paling baik dengan menyeleksi alternatif yang paling memuaskan untuk tujuan tersebut. Memasuki poin keenam, dalam realitas, keputusan bersama dalam suatu organisasi terjadi dalam hal keputusan konsensus atau mufakat dan voting. Keputusan konsensus akan menyita banyak waktu, tetapi hasilnya efektif. Keputusan ini bisa dicapai manakala 1. Anggota dapat menghindari debat untuk menang sendiri. 2. Perbedaan pendapat, pemikiran, pandangan, dan ramalan dianggap sebagai penolong, bukan penghambat. 3. Setiap anggota menerima kewajiban untuk mendengarkan dan didengar. 4. Terlalu cepat menghindarkan perbedaan. 5. Setiap anggota berkewajiban memonitor proses dan turut menghasilkan produk. 6. Menggabungkan segala informasi, logika, dan perasaan.